Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sadaqallahul azim. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautul ulama'i zulmatun fid din. Yang saya hormati dan yang saya takzimi, Mudir Ma'had Pesantren Tahfizul Quran Nurul Quran Al-Ustaz Abi Khairul Rizal SPDI Al-Hafidh, dan yang saya hormati para asatidz dan para dewan hakim yang bijaksana, dan yang tak lupa juga yang saya hormati para kawan-kawan seperjuangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana kita masih bisa berkumpul di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak henti-hentinya juga kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Tauladan kita, yang rela mengangkatkan pedangnya dengan menyebutkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang tak pernah makan roti bakar tetapi hatinya tetap sabar, yang tak pernah naik motor tetapi hatinya tak pernah kotor. Siapa lagi kalau bukan wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul tentang kematian. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian, apakah kematian itu akan datang? Apakah kematian itu akan datang? Pasti kematian itu akan datang dimanapun kita berada, dimanapun kita menginjakkan kaki kita. Kita harus tahu bahwa kita semua ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpamanya dewan asatidz, bisa juga dengan teman-teman yang di depan saya, contoh bisa dengan kun, madi atau yang lain, dan bisa juga saya yang mendahului kalian semuanya. Namun Allah menegaskan dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Manusiakah, semutkah, kecoakah, gajahkah, atau jenis apapun makhluk yang di seluruh muka bumi ini. Tapi kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kita berkata bahwa ulama itu tak akan mati. Ulama itu manusia, para hadirin, sama seperti kita semua. Apabila ulama tidak mati, berarti saya yang berdiri di sini tak akan mati dong. Saya kan ulama. Amin ya rabbal alamin. Namun apabila ulama meninggal, pasti agama ini terasa sunyi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, mautul ulama'i zulmatun fid din. Matinya ulama merupakan suatu kegelapan bagi agama. Jadi janganlah kita berkata bahwa ulama itu tak pernah mati, tak akan mati. Kita yakin kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya kami milik Allah dan kami kembali kepadanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Jadi para hadirin, perbanyakilah kita beribadah, perbanyakilah kita bersedekah. Koreksi diri kita masing-masing. Apakah ibadah kita sudah benar? Apakah akhlak kita sudah benar? Belum tentu, para hadirin. Ustaz-ustaz dan ulama-ulama pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Kematian itu, pertanyaannya adalah apakah kita semua kembali ke neraka atau ke surga? Tergantung dari amal kita masing-masing dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan beritahukan ke Abi. Wabillahi taufiq.